usianya 22. 22 laki-laki apa ya? Nah, di sini Pak berdasarkan pemeriksaan fisik dan juga medis, Bapak itu terdiagnosis diabetes mellitus. Di sini saya akan memberikan bagaimana cara menangani dan juga memeriksa kadar gula darah Bapak agar tujuannya itu bisa terkontrol dan terhindar dari komplikasi gitu ya Pak ya. Di sini caranya itu kita tuh harus mengontrol gula darahnya itu sampai targetnya. Jadi ada namanya gula darah puasa dan juga gula darah sewaktu. Kalau gula darah puasa itu bapaknya itu tidak makan, cuma bisa minum aja selama 8 jam kurang lebih. Nah itu target kita itu 80 sampai 130. Nah kalau untuk gula darah sewaktu itu bisa dilakukan sewaktu-waktu. Itu target kita di bawah dari 180 gitu ya. Cara memeriksanya itu Bapak nanti pakai alat ini namanya glukosameter. Jadi nanti dan juga butuh dari lancet. Nanti lancetnya dimasukkan ke pemplik ini. Setelah itu bisa mengambil darah Bapak dari jari manis, jari tengah ataupun jari kelingking, dibersihkan dulu. Setelah itu nanti diklik, darahnya itu ditempelkan pada strip yang ada di glukosameter ini ya. Nanti ada angkanya. Nah angkanya itu nanti akan dicatat. Bapak catat, setelah Bapak catat untuk next konsul ke saya itu bisa di bawah catatan Bapak gitu. Selanjutnya untuk kadar gula darah itu bisa rendah dari normalnya atau namanya itu hipoglikemia. Nah ketika itu terjadi Bapak harus tahu tanda gejalanya apa saja, misalnya mudah lapar, sering berkeringat, suka gemetar, terus suka kesemutan, atau kadang kayak pusing, lemas, lesu, pandangannya agak buram, terus kalau lihat benda tuh kayak membayang gitu. Nah itu salah satu beberapa contoh dari hipoglikemia. Bapak harus ketahui, dan jika hipoglikemia itu masih tahap ringan, itu masih bisa Bapak itu makan makanannya tinggi glukosa dan dengan karbohidrat sedang seperti misalnya biskuit, kue gitu ya. Lalu kalau Bapak masih bisa membuat sesuatu, masih sadar, itu bisa dilakukan pembuatan di mana gulanya itu diencerkan di air sekitar 3-5 sendok gula. Itu nanti bisa diminum. Lalu selanjutnya untuk ketika gula darahnya ketika sudah dilakukan itu dicek lagi pakai glukosameter tadi setelah 15 menit. Jika hasilnya itu udah stabil, gula darahnya udah normal lagi, itu Bapak bisa makan makanan ringan untuk biar nggak kembali lagi hipoglikemianya. Nah, selain itu, saya sarankan juga untuk menghindari dari hipoglikemia, saya sarankan untuk rutin mengonsumsi obat dari dokter sesuai dosis, waktu penggunaannya juga seperti kalau ngecek gula darah tadi sebelum makan, 2 jam setelah makan, lalu juga sebelum tidur gitu ya Pak ya. Di sini juga sama. Sesuaikan kalau obatnya itu sesuaikan dengan dosis, waktu dan juga efek samping yang sudah dijelaskan. Nah setelah itu nantinya kalau misalnya hipoglikemianya itu berat, Bapak bisa langsung ke layanan kesehatan terdekat untuk langsung ditangani gitu ya Pak ya. Nah di sini saya anjurkan juga untuk nutrisinya agar diperhatikan berdasarkan konsultasi gizi dan juga badan Bapak. Di sini ada model namanya model Pirimite, di mana setengahnya itu bisa Bapak mengonsumsi buah-buahan, sayuran, seperempatnya itu bisa karbohidrat seperti gandum, nasi dan juga roti, lalu seperempatnya itu bisa dari lauk pauk misalnya daging, ikan gitu ya Pak ya. Nah selain itu saya anjurkan juga aktivitas selain itu saya juga anjurkan makan itu 3 kali sehari, 20% di pagi hari, 30% di siang hari, dan juga 25% di sore hari gitu. Dan diselingi juga sama makanan ringan.
sekitar 10-15%. Nah, selain dari nutrisinya harus rajin aktivitas juga Pak. Karena aktivitas itu bisa membantu juga. Jadi aktivitas yang disarankan itu bisa olahraga 150 kali menit dalam 1 minggu, itu minimal dalam 3 hari dengan jeda tidak lebih dari 2 hari gitu ya Pak ya. Nah, itu aktivitasnya dilakukan kalau misalnya kadarnya itu kurang dari 100, itu jangan melakukan aktivitas berat dulu. Tapi kalau sudah stabil itu bisa melakukan seperti yang saya katakan tadi gitu. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak sih dok, cukup jelas. Ya baik, selanjutnya mungkin Bapak bisa lakukan yang saya instruksikan tadi untuk kalau ada apa-apa sama kalau sudah lakukan pencatatan bisa dibawa ke saya, kita konsultasikan di pertemuan selanjutnya. Baik, hatur nuhun Pak.